Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Khafifah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia yang memfokuskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, yang dimana manajemen sumber daya manusia ini memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi dan menekankan bahwa dalam perspektif Islam, bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang dimana fokus utama kita adalah pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang menyoroti atau memfokuskan pada pentingnya penginfakan harta dari hasil usaha yang baik yang ada pada usaha kita di dunia ini atau di bumi ini ya. Dan ayat ini mengajarkan tentang integritas dan komitmen terhadap kualitas dan pengelolaan sumber daya dalam manajemen sumber daya manusia dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada pengembangan dan pemberdayaan individu secara optimal. Dan juga ayat ini menekankan pada pentingnya keikhlasan dan kualitas dalam berinfak, yang dimana bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji, sehingga infak harus berupa sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, dan juga bukan barang yang tidak layak atau barang yang tidak jelas asal usulnya. Adapun di dalam penelitian ini memiliki pendekatan atau metode penelitian yang berdasarkan kualitatif atau jenis penelitiannya, yaitu kepustakaan atau library research, yang dimana fokus kajiannya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 267 dalam konsep manajemen sumber daya manusia, yang dimana dalam perspektif Islam itu mengimplementasikannya terhadap penguatan ekonomi dan umat berbasiskan syariah. Dan adapun sumber utamanya yaitu teks Al-Quran, tafsir klasik dan kontemporer seperti tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, serta literatur terkait sumber daya manusia Islam, manajemen sumber daya manusia Islam, dan ekonomi syariah. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumentasi terhadap literatur tersebut. Dan adapun analisis data yang digunakan yaitu dengan metode analisis konten atau analisis isi, dan hermeneutika untuk memahami ayat secara mendalam dan relevansinya. Kemudian ditautkan dalam praktik-praktik untuk penguatan ekonomi umat melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia berbasis syariah. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam pembahasan mengenai konsep manajemen sumber daya manusia di dalam Islam. Konsep ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat berdasarkan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Adapun prinsip manajemen sumber daya manusia ini meliputi perencanaan, pengorganisasian serta pengarahan dan pengawasan yang adil sesuai ajaran di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun nilai-nilai utama yang terkandung dalam pengelolaan sumber daya manusia ini adalah kejujuran, keadilan, amanah, dan ihsan atau yang perbuatan yang terbaik, dan membentuk budaya kerja positif yang meningkatkan loyalitas, komitmen, dan kinerja individu sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi umat dan mengurangi pengangguran dan
kesejahteraan. Adapun makna dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ini mengenai ayat yang berbunyi thayyibat, atau ayat yang memerintahkan untuk menginfakkan hartanya yang jelas maknanya atau yang baik dan berkualitas dari hasil yang didapatkan, dan juga terdapat larangan untuk berinfak yang tidak jelas asal usulnya, karena Allah tidak akan menerima sedekah yang harta atau kualitasnya tidak halal. Adapun pesan moralnya yaitu seseorang harus memberikan sesuatu yang ia sendiri mau menerimanya, dan menekankan pentingnya kualitas dalam pemberian. Dan juga dalam penguatan ekonomi umat melalui manajemen sumber daya manusia berbasis Islam ini, yaitu sebagai upaya memaksimalkan dan mengembangkan potensi individual secara optimal, termasuk pada pelayanan pendidikan dan lingkungan kerja yang kondusif. Serta penerapannya ini juga mencakup nilai keadilan dan transparansi atau kompensasi adil, kesempatan karir setara, dan pengakuan prestasi. Adapun sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas itu memiliki hubungan langsung dan produktivitas dan memiliki daya saing ekonomi, dan harus menanamkan nilai-nilai etika dan integritas. Dan manajemen pengembangan potensi individual ini secara holistik atau secara spiritual, mental, dan fisik harus menekankan pentingnya kesejahteraan karyawan dan peran mereka sebagai khalifah atau pengelola di bumi ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana pembahasan tadi mengenai manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan syariah atau nilai-nilai Islam yang menawarkan komprehensif untuk membangun ekonomi umat dan menanamkan nilai-nilai Qur'ani untuk meningkatkan kualitas kinerja tingkat lokal hingga tingkat internasional, dan juga meningkatkan produktivitas daya saing ekonomi yang dilarangnya akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya yaitu adalah memiliki agenda strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, bukan hanya tanggung jawab individu dan organisasi, dan juga menerapkan prinsip keadilan, amanah, dan profesionalisme untuk meningkatkan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, sehingga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.